Dalam 2 minggu ini kita akan berbicara mengenai hembusan angin Roh Kudus. Amin. Semua berkata, Tuhan Yesus berhembuslah pada saya sekarang. Semuanya angkat tangan dan katakan, Roh Kudus berhembuslah pada saya sekarang. Saya berdoa sebelum ibadah ini berakhir, Roh Kudus sudah berhembus dengan kuat pada saudara-saudara dan saya. Boleh kita berikan tepuk tangan lebih meriah lagi untuk Tuhan Yesus. Amin. Kisah pasal 2 ayat 1, 2, 3, 4 saya bacakan dengan cepat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Berapa banyak di sini orang percaya? Katakan, saya ya Tuhan. Saya ya Tuhan, amin. Ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit. Nah saudara, ini jelas bercerita kalau dalam Alkitab berkata descending from heaven. Dalam arti kata lainnya dikatakan turun dari sorga suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ini yang saya rindukan, bahwa bunyi tiupan angin keras tidak hanya ada di satu sisi rumah, tidak hanya ada di satu sudut rumah. Saudara tahu kadangkala kalau handphone saudara hilang, lalu saudara berkata, coba dulu nakku teleponkan handphone mama. Lalu kemudian saudara dengar di salah satu sisi rumah ada suara handphonemu. Yang mengerti katakan amin. Lalu engkau mulai mengarah ke sisi rumah itu. Engkau yang datang ke sana. Tetapi Roh Kudus berbeda. Ketika dia datang, suaranya, efeknya, berkatnya, kuasanya memenuhi seluruh rumah. Dia yang datang kepadamu. Kalau mau tepuk tangan, boleh tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan haleluya. Saya mau beritahukan pada saudara mengapa ini terjadi. Karena Roh Kudus sudah lama menunggu saat ini. Saya membawakan hatinya Tuhan kepada saudara. Dengarkan, Roh Kudus sudah lama menunggu. Alkitab berkata dalam Kejadian pasal 1, dia sudah ada ketika bumi belum ada. Roh Allah sudah melayang-layang di atas permukaan air. Dan Alkitab berkata namanya ruah. Ruah artinya hembusan angin nafas kehidupan ilahi. Amin. Ruah sudah ada ketika bumi belum ada. Ruah sudah ada di atas kegelapan dunia ini, di atas permukaan air. Dia siap untuk bekerja, dia siap untuk beraksi, dia siap untuk berkarya. Ini Roh Kudusmu, ini Roh Kudus kita, ini Tuhan kita. Dia siap untuk berkarya, dia siap untuk menjadikan sesuatu dalam hidupmu. Amin. Kalau mau tepuk tangan boleh lebih mulia lagi untuk Tuhan kita, untuk Roh Kudus. 6.000 tahun dia tunggu, kenapa? Karena pekerjaannya saudara dihentikan oleh setan. Dia tidak bisa berbuat dengan sekuat tenaganya. Dia tidak bisa tunjukkan kuat kuasanya. Kenapa? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, tidak semua orang bisa penuh Roh Kudus lagi. Roh Kudus diangkat daripada Adam dan Hawa. Mereka harus bekerja keras. Mereka harus bersusah payah. Dan Roh Kudus harus menunggu sampai pada hari ini. Ketika Yesus naik ke sorga dan murid-murid orang-orang percaya berdoa. Saya mau saudara dengan semangat ikut doa puasa. Itu tanda imanmu, amin. Itu tanda imanmu karena Roh Kudus sudah menunggu. Roh Kudus tidak datang pada pesta yang besar ada di Yerusalem. Roh Kudus tidak datang pada pesta keagamaan di Yerusalem. Roh Kudus kenal kemana dia harus pergi. Roh Kudus tahu kemana dia harus tunjukkan karyanya. Roh Kudus tahu kemana menyatakan kuasanya. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Di satu tempat ada 120 orang yang percaya dan mereka berkumpul, mereka berdoa selama 10 hari. Pada hari yang ke-10, hari Pentakosta ke-50 setelah kenaikan Tuhan Yesus, 10 hari setelah itu. Amin. Amin. Maka apa yang terjadi?
ada satu bunyi yang datang dari sorga, memenuhi. Itu sebabnya karena dia memenuhi, maka Roh Kudus yang datang. Itu sebabnya orang tidak perlu menempatkan dirinya di bawah api Roh Kudus. Orang tidak perlu melihat di mana ada lidah. Seperti sekarang orang-orang pergi, pendeta-pendeta pergi, di mana ada api. Saya pergi saudara ke Nigeria. Oh, banyak pendeta-pendeta lain pergi ke Nigeria. Satu hari kita akan melihat apa yang ada di Nigeria juga akan dilakukan di tempat ini. Kalau mau lebih semangat, ayo lebih semangat lagi. Karena Roh Kudus rindu melakukannya. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Yang sepakat, yang percaya itu bisa jadi katakan haleluya. Dan inilah dia semakin hebat, semakin dalam, semakin luar biasa. Amin. Amin. Saudara dikatakan memenuhi, semua berkata penuhi kami ya Tuhan. Penuhi hati saya ya Tuhan. Penuhi Gereja Kemenangan Iman Indonesia ya Tuhan. Penuhi rumah saya ya Tuhan. Penuhi kelompok sel saya ya Tuhan. Penuhi hidup saya ya Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan 3 kali. Amin, amin, amin. Dijadikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Boleh lebih semangat lagi. Amin. Roh Kudus menunggu dan inilah saatnya. Amin. Dan dia memperkenalkan dirinya sebagai yang pertama, angin. Banyak memang yang berkata saudara, oh, datang seperti api, amin. Dia datang seperti burung merpati, betul. Tetapi secara masif pencurahan Roh Kudus yang pertama sekali dikatakan Alkitab, terdengar suara seperti angin. Kenapa suara? Karena memang angin tidak dapat dilihat. Yang setuju katakan amin. Sebelum lidah api datang, Alkitab memperkenalkan Roh Kudus bergerak dengan cepat, kuat seperti angin. Angin adalah sesuatu yang bisa mengangkat. Saudara tahu angin puting beliung, dia bisa mengangkat apa yang dia mau. Yang setuju katakan amin. Angin adalah sesuatu yang bisa memadamkan. Saudara, api yang besar saudara bisa dipadamkan dengan angin. Api yang kecil bisa dipadamkan oleh angin. Sebagai contoh, lilin ulang tahunmu dipadamkan oleh angin hembusan mulutmu. Yang mengerti katakan amin. Angin bisa berbuat banyak hal, dan itu yang mau ditunjukkan Roh Kudus, bahwa dia adalah angin yang mau berkarya dalam hidupmu. Angin yang mau bekerja dalam hidupmu. Dia datang kepada 120 orang yang percaya. Dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dia datang kepada engkau yang percaya, bagaikan angin berhembus padamu. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Amin. Daud tahu ini angin jenis apa. Daud tahu angin jenis ini adalah angin Roh Kudus yang melaksanakan firman Tuhan. Di balik angin Roh Kudus ada selalu firman yang dinyatakan. Di balik pekerjaan hembusan angin Roh Kudus ada suatu janji yang selalu terjadi. Mazmur 148 ayat 8. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Saudara, dalam Alkitab terjemahan Modern King James dikatakan fire and hail, snow and vapor, stormy wind fulfilling His word. Api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang memenuhi dan menggenapi firman-Nya. Ketika Roh Kudus datang, dia mau menggenapi sesuatu dalam hidupmu. Ada firman yang digenapi, itu pekerjaan Roh Kudus. Adalah Roh Kudus yang menggenapi setiap firman. Dia ada di atas permukaan bumi. Dia ada di atas permukaan air. Ketika firman berkata, jadilah terang, maka dia yang mengerjakannya. Haleluya. Ketika Tuhan mau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka Tuhan berbicara kepada tanah. Dan dia berkata, hendaklah tanah menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Maka siapa yang mengerjakannya? Roh Kudus bekerja dalam tanah. Dan Roh Kudus yang memproduksi supaya firman jadi kenyataan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
Nah sekarang dengarkan baik-baik. Ketika Tuhan mau menjadikan ikan-ikan di laut, Dia berbicara kepada air. Dan Roh Kudus bisa bekerja dalam air. Dan Dia mengerjakan agar firman itu digenapi di dalam air. Dan air menghasilkan ikan-ikan. Ketika Tuhan berbicara dalam hidupmu, maka angin Roh Kudus akan berhembus dan bekerja di dalam hidup saya juga. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan akan segera terjadi. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang suka cita katakan amin. Ada 4 mata angin di dunia ini. Sebenarnya ada 8, tapi 4 yang utama. Amin. Utara, selatan, barat, timur. Semua berkata, utara, selatan, barat, timur. Dan 4 ini ada di Alkitab. Hari ini saya bawakan hembusan angin Roh Kudus dari 4 mata angin utama. Dan itu ada di Alkitab. 2 untuk minggu ini, 2 lagi untuk minggu depan. Siap? Yang pertama, semua berkata yang pertama, angin utara. Amin. Alkitab berkata angin utara membawa hujan. Amsal 25 ayat 23. Amsal 25 ayat 23, angin utara membawa hujan. Sering sekali hujan dikonotasikan di Alkitab dengan apa? Dengan berkat. Amin. Amin. Tuhan mau membawa hujan dalam hidupmu dengan angin utara. Roh Kudus adalah angin dari utara yang membawakan berkat dalam hidupmu. Haleluya. Mengapa hujan diperlukan? Karena hujan perlu untuk panen. Yeremia 5 ayat 24. Baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya. Jadi hujan pada waktunya itu adalah pemberian Tuhan. Dan Tuhan bekerja dengan angin Roh Kudus. Akan ada waktu-waktu dalam hidupmu, waktu yang tepat. Tuhan akan menghembuskan angin Roh Kudus dari utara untuk membawakan hujan berkat dalam hidupmu dan Tuhan hidup saya juga. Haleluya. Hujan pada awal musim maupun pada akhir musim yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Minggu-minggu yang tetap untuk panen. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau mengecewakan engkau. Seorang petani menunggu panennya. Amin. Saya percaya semua kita di sini menunggu waktu panen kita. Semua kita di sini menunggu waktu jawaban doa kita. Semua kita di sini menunggu waktu penerobosan yang akan dibawakan Tuhan pada kita. Dan hujan awal musim, hujan akhir musim menjamin itu pasti terjadi dalam hidupmu dan hidup saya juga ya Tuhan. Amin. Bagaimana itu bisa dijamin? Dengan adanya tiupan angin Roh Kudus dari utara. Angin utara membawa hujan. Angin utara membawa awan-awan hujan. Angin utara memastikan tahun ini ada panen besar. Jadilah. Kalau engkau orang yang sudah menabur tahun ini, angkat tanganmu dalam nama Yesus. Kiranya angin utara berhembus padamu. Kiranya angin utara berhembus padamu. Kiranya angin utara berhembus pada kami. Dan pasti sebelum tahun ini berakhir ada panen raya. Jadilah dalam nama Yesus. Boleh lebih semangat lagi yang percaya panen raya dijadikan, boleh lebih semangat. Kita perlu berdoa untuk usahamu agar angin utara berhembus pada usahamu. Saudara perlu berdoa setiap kali saudara memberikan persembahan. Katakan dalam nama Yesus, angin Roh Kudus dari utara berhembus pada persembahanku. Saudara perlu berdoa bagi tokomu supaya angin utara datang berhembus pada tokomu. Kenapa? Karena itu adalah angin yang membawa hujan. Itu adalah angin yang memastikan ada panen dalam hidupmu. Roh Kudus memastikan ada panen dengan menghembuskan angin utara di dalam kehidupanmu dan kehidupan saya juga. Thank you Jesus. Boleh lebih semangat lagi.
Yang diberkati boleh katakan saya, ya Tuhan. Angin utara adalah angin yang membatalkan kesia-siaan dalam hidupmu. Dengarkan baik-baik, ini angin yang luar biasa. Ini pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Dia menjamin panen, artinya dia membatalkan kesia-siaan dalam hidupmu. Satu taburan tanpa panenan adalah kesia-siaan. Satu taburan tanpa panenan adalah suatu kesia-siaan. Suatu pekerjaan tanpa hasil adalah suatu kesia-siaan. Sampai hari ini dunia masih diancam dengan apa yang dinamakan gagal panen. Kenapa? Karena ada hama. Kenapa? Karena ada banjir. Kenapa? Karena ada bencana. Kenapa? Karena ada ancaman-ancaman lain. Sampai hari ini tidak ada satu jaminan bagi usaha kita untuk selalu memberikan hasil yang memuaskan. Ada banyak nama-nama besar yang kita kenal dahulu sudah bangkrut. Ada banyak nama-nama yang dibantu oleh pemerintah. Saudara, kalau saudara tahu dahulu namanya ada kamera namanya Kodak, sekarang itu sudah bangkrut. Saudara, kalau dahulu waktu saya kecil ada kamera namanya Polaroid, di mana kalau dijepret hasilnya langsung jadi, hanya dikibas-kibas sebentar langsung jadi di depan matamu. Kalau kau pergi ke Brastagi banyak sekali orang pakai itu. Dan ini sekarang sudah bangkrut dan dibangkitkan kembali oleh pemerintah, saya rasa Amerika, supaya bisa menjadi kenangan bagi kita. Anak-anak yang dibesarkan lalu kena narkoba, sia-sia. Ada beberapa dalam hidup, walau kau anak Tuhan, orang percaya, rasanya udah hambar, gak enak lagi jualan. Rasanya udah hambar rumah tangga ini, gak enak lagi. Rasanya sudah hambar pelayanan ini, sia-sia semuanya rasanya. Ada kesia-siaan di dunia ini. Dan kesia-siaan itu bisa dihembus pergi oleh angin. Kita berikan dulu tepuk tangan. Kesia-siaan dalam hidupmu, hidup saya dalam pelayanan bisa dihembus oleh angin utara. Semua angkat tangan, katakan angin utara. Angin Roh Kudus berhembus dalam hidupku. Aku rindu Kau. Aku mau Engkau berhembus padaku sekarang di dalam nama Yesus. Yang percaya boleh katakan amin. Boleh kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Angin utara, sedikit lagi yang suka cita katakan amin. Masih diberkati. Angin utara adalah angin yang memenangkan kita dalam seleksi. Kalau ada engkau ikut seleksi PNS, seleksi penerimaan kerja, berdoalah dan berkata, angin utara, angin Roh Kudus, bertiuplah padaku. Karena angin utara adalah angin yang memenangkan engkau dalam seleksi kehidupan ini. Amin. Amin. Alkitab berkata bahwa ada seleksi di mana pohon yang tidak berbuah akan ditebang karena ia merugikan dan hidup dalam kesia-siaan. Ingat, angin utara membatalkan kesia-siaan dalam hidupmu. Amin. Lukas 13 ayat 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan sia-sia, dengan percuma? Di antara begitu banyak pohon, itu pohon harus ditebang karena dia hidup dalam kesia-siaan. Tetapi ketika angin utara berhembus, tidak ada kesia-siaan, maka engkau akan lulus seleksi. Boleh lebih semangat lagi, boleh lebih semangat lagi. Itu sebabnya saya bisa ambil kesimpulan, ketika angin utara, angin Roh Kudus berhembus dalam hidupmu, dia akan mengubahkan engkau menjadi pemenang-pemenang. Jadilah pemenang-pemenang dalam nama Yesus. Bolehkah kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Saya mau beritahu pada saudara, ada orang-orang yang mempunyai jiwa yang kalah. Tidak berani mengambil satu keputusan yang berarti dalam hidupnya. Tidak berani menghadapi tantangan. Diberikan tantangan, dia malah marah. Diberikan tantangan, dia marah cembetut. Diberikan tantangan, dia marah cemberut. Mempersalahkan orang lain, merasa diri tidak sanggup, merasa diri kecil. Ada, bahkan bangsa pilihan Tuhan bisa jadi seperti itu. Tuhan berikan padanya tantangan, ada upah yang besar, tanah perjanjian.
di mana berlimpah susu dan madunya. Engkau akan mendiami rumah-rumah yang tidak akan kau bangun. Engkau akan duduk-duduk dan makan makanan yang tidak engkau tanam. Lalu tantangannya apa? Tantangannya ada orang enak di sana, ada raksasa, ada kota-kota yang berkubu. Mereka langsung ciut, langsung cembetut, langsung mempersalahkan Yosua dan Kaleb, mau melempari mereka dengan batu. Langsung berkata, kami ini belalang. Sayang, kenapa? Karena mereka tidak mempunyai angin utara yang bertimbus pada mereka. Oh, saya mohon ya Tuhan, dalam setiap tantangan yang datang di hadapanku, sebelum tantangan itu datang, dalam setiap tantangan yang datang dalam hidupmu, sebelum tantangan itu datang, sebelum Goliat itu datang, angin utara, angin Roh Kudus sudah terlebih dahulu berhembus padamu. Lihat Daud, di mana dia mempunyai roh para pemenang, di mana angin utara, angin Roh Kudus sudah berhembus padanya. Goliat bertanya, anjingkah aku sehingga kau mendatangi aku dengan tongkat? Hari ini mati kau. Daud yang sudah mempunyai angin Roh Kudus, dia sudah diurapi oleh Samuel. Dia punya angin utara yang berhembus dengan keras padanya. Oh, kata-kata itu tidak berarti padanya. Kata-kata yang sama dilontarkan Goliat kepada satu pasukan Allah yang hidup, dan semuanya ketakutan. Tapi ada satu orang yang dimana dia ada di padang gurun, memuji menyembah Tuhan, merasakan hembusan tiup angin Roh Kudus, hembusan tiupan angin Roh Kudus dari utara. Nah, ketika dia dengar ancaman itu, dia dengar tantangan itu, dia tersenyum. Dia tidak takut dan dia tidak berkata, maaf bang, saya salah alamat. Dia senyum dan dia berkata, bring it on. Bawakan itu padamu, maka aku akan menyerahkan engkau kepada binatang-binatang di gurun dan kepada burung-burung di udara, supaya seluruh dunia tahu bahwa di GKII ada Allah yang hidup. Boleh lebih semangat lagi. Dengan cepat, angin selatan, semua berkata angin selatan. Angin selatan adalah angin pembawa kehangatan. Alkitab berkata dalam Lukas 12 ayat 55, dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari ini akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Angin selatan berhembus, ada kehangatan. Angin selatan selalu berhembus ketika musim dingin yang panjang di daerah-daerah 4 musim. Saudara, di mana orang-orang bergerak ke selatan, karena mereka suka angin dari selatan. Di mana ikan-ikan bergerak ke selatan. Tidak ada orang yang suka dingin. Tidak ada orang yang suka rumah tangga yang dingin. Jangankan rumah tangga, makanan dingin pun saudara orang gak suka. Itu sebabnya kita selalu panaskan. Nasi dingin pun saudara tidak suka. Entah berapa perkelahian rumah tangga hanya karena makanan yang dingin. Sayang, dengarkan baik-baik, gak ada orang yang suka kasih yang dingin. Gak ada orang yang suka senyum yang dingin. Yang mengerti katakan amin. Gak ada orang yang suka sifat yang dingin. Gak ada orang yang suka ibadah yang dingin. Ada orang yang suka kehidupan yang dingin. Semua kita perlu kehangatan. Dimanapun kau berada, hati ini mencari kehangatan. Oh, banyak orang tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena dia tidak bertemu dengan angin yang membawa kehangatan. Itu sebabnya hidupnya sepi. Itu sebabnya usahanya sepi. Itu sebabnya pikirannya sepi. Karena dia cari, tapi dia tidak menemukan hembusan angin itu. Sayang, hari ini kita berdoa dalam nama Yesus. Amang, inang, bapak, ibu yang merindukan kehangatan, mari kita berdoa dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara, katakan, angin Roh Kudus, angin selatan, berhembuslah dalam hidup saya. Bertiuplah dalam rumah tangga saya. Hembuslah pernikahan saya. Mengalirlah dalam usaha saya. Penuhilah hati saya. Semua relung kehidupan saya. Angin selatan, datanglah di dalam nama Tuhan Yesus.
Yang percaya dia pasti berhembus. Sebelum engkau pulang malam ini, katakan, saya ya Tuhan. Boleh tepuk tangan orang percaya. Boleh tepuk tangan orang yang sungguh-sungguh percaya. Amin. Angin selatan mengembalikan semangatmu. Tidak ada orang yang kedinginan yang semangat. Angin selatan mengembalikan tenagamu. Itu sebabnya ketika kita olahraga selalu dikatakan pemanasan dulu oi, pemanasan dulu oi. Kenapa? Karena pemanasan membawakan tenaga kepadamu. Angin selatan mengembalikan elastisitas daripada kehidupanmu. Kenapa banyak orang yang putus di tengah jalan? Karena tidak elastis. Kenapa? Saudara, kami berenang, anak saya berenang. Setiap kali kami mau berenang, walaupun terlambat, coach selalu berkata, pemanasan dulu, pemanasan dulu. Kenapa? Karena kalau kau tidak pemanasan, kau bisa kram di air. Kalau kau kram, ototmu bisa putus, tidak elastis. Saudara kasih dalam nama Yesus, kau tidak tahan akan tegangan-tegangan yang terjadi. Tegangan-tegangan dalam hidup ini kau perlu elastis. Angin selatan yang menghembuskannya padamu. Sehingga hatimu cukup elastis dan sanggup. Tidak mudah sakit hati. Tidak mudah dendam. Selalu ada kehangatan di dalam hatimu. Angin selatan membawa kualitas kehidupan yang lebih baik kepadamu. Ini pekerjaan Roh Kudus dalam hidupmu dan hidup saya juga. Boleh kita berikan tepuk tangan. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi saya meluap-luap di sini. Saya meluap dengan kerinduan dan hati saya dari tadi berteriak, oh angin Roh Kudus berhembus pada saya, berhembus pada saya, berhembus pada saya. Haleluya. Yang suka cita katakan amin. Angin selatan dikenal dengan angin yang membawa keberadaan Tuhan. Haleluya. Kenapa dia membawa kehangatan? Rupanya karena ada Tuhan di sana. Allah itu kasih. Kenapa angin selatan membawa kehangatan? Karena ada kasih di sana. Zakaria 9 ayat 14. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tidak ada musim dingin yang terlalu dingin bagi angin selatan. Tidak ada rumah tangga yang terlalu dingin bagi angin selatan. Tidak ada hati yang terlalu dingin bagi angin selatan. Hati yang beku sekalipun, ketika angin selatan bertiup, dapat luluh, hancur, meleleh dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Angin selatan membawa hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan ada banyak. Ada kebebasan. Kita melihat dalam Markus pasal 9. Seorang anak yang kerasukan. Oh, dibawa ke hadirat murid-murid tidak bisa berbuat apapun. Tapi dibawa kepada Yesus, bapaknya sudah frustrasi. Bapaknya sudah keputus asa dan dia mengaku dia tidak punya iman lagi. Dan dia berkata, kalaulah kau bisa berbuat sesuatu apa aja, ongkos taksi pulang pun jadilah. Supaya jangan sia-sia. Lalu Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segera bapaknya berseru, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Sebenarnya yang mau dikatakannya, cukupkah imanku ya Tuhan? Apakah masuk kualifikasi dalam muzizatkah? Bisa mendapatkan muzizat imanku ini? Sayang kasih Yesus. Angin selatan membawa kehangatan, membawa pengharapan. Dia pulang dengan apa yang diharapkannya. Di hadirat Tuhan ada hidup baru. Seorang perempuan di Samaria, di perigi Samaria, dia datang untuk ke Tuhan Yesus. Dia datang menimba air siang hari karena dia tidak mau berjumpa orang lain. Di hadirat orang lain dia dilecehkan. Di hadirat orang lain dia dihinakan. Di hadirat orang lain dia ditekan. Tapi di hadirat Tuhan dia dibenarkan. Benar yang kau katakan itu. Terkejut dia. Belum pernah ada orang yang berkata dia benar.
Maka dia lari ke kampung dan dia berkata, lihat, 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 ada seseorang yang mengatakan kepada aku seluruh dosaku. Mungkinkah dia itu Kristus? Mungkinkah dia yang kutunggu-tunggu? Mungkinkah dia yang kalian tunggu? Itu baru. Dia tidak malu lagi. Tidak tertolak lagi. Angin selatan membawa hadirat Tuhan. Saya tidak tahu berapa lama dia sudah menderita. Saya tidak tahu berapa lama dia sudah mencari. Sudah ada 5 suaminya. Tidak juga puas hati ini. Tapi ketika angin selatan berhembus, angin selatan adalah angin yang membawa kepuasan dalam jiwa ini. Tuhan, puaskan jiwaku. Dalam nama Yesus, jiwa yang mencari kepuasan, jiwa yang merana, malam ini malam baik ya Tuhan. Ada angin selatan yang membawa kehangatan, membawa hadirat Tuhan datang, 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 penuhi, penuhi, penuhi. Yang sukacita boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Angin utara dan angin selatan berkolaborasi membawakan keharuman, kebanggaan, dan menghasilkan buah yang mengundang cinta sejati. Engkau mencari jodoh? Mari berdoa, angin utara, angin selatan bertiuplah padaku. Haleluya. Minggu depan saya bawakan padamu angin barat. Angin barat, angin yang luar biasa. Dari begitu banyak saya mau spill kepada saudara 1 tentang angin barat dan 1 tentang angin timur. Haleluya. Supaya seperti kata Pak Jamesing, engkau akan merindukan firman Tuhan. Angin barat adalah angin yang menghembus semua persoalanmu pergi. Dan angin timur adalah angin yang membawa impianmu datang kepadamu. Ayo boleh lebih semangat untuk Tuhan kita. Saudara diberkati. Firman Tuhan yang akan saya bawakan KKR nanti di keluarga Allah. Tapi saya tidak akan bisa menahannya sebelum saya memberitahukannya pada saudara. Engkau berhak untuk mendapatkannya pertama sekali. Haleluya. I love you. And I preach this. Saya menuliskan firman Tuhan ini dengan kerinduan dan tangisan. Sama seperti hari ini saya memperkatakannya dengan air mata. Satu kerinduan yang besar. Ada angin yang berhembus. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan sebelum kita terima hembusan angin itu, kalau saudara mau dia berhembus kepada saudara, saudara harus menerima seseorang yang menghembuskan angin itu padamu. Ayat Alkitab berkata, maka Yesus datang kepada murid-muridnya dan menghembusi mereka. Dan berkata, terimalah Roh Kudus. Adalah Yesus dengan ruah. Dalam bahasa Yunaninya pneuma, pneuma artinya nafas kehidupan Tuhan. Ruah artinya hembusan angin kehidupan Tuhan. Saudara, itu bahasa Ibrani. Yesus menghembuskan. Hari ini sebelum Roh Kudus bisa berhembus pada saudara, terimalah yang menghembuskan itu. Terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Berhembuslah angin Tuhan. Berhembuslah angin utara. Berhembuslah angin utara. Berhembuslah angin selatan. Berhembuslah angin selatan. Di dalam nama Yesus.